Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, selamat jumpa dengan saya di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Pada pertemuan pasca UTS ini saya masuk akan memberikan sejumlah materi. Nanti ada beberapa pertemuan ke depan bersama saya. Nah, pada pertemuan pertama hingga pertemuan ke-8, barangkali para mahasiswa telah mendapatkan materi mengenai pengantar ilmu ekonomi, khususnya pokok bahasan mengenai ekonomi mikro. Nah, saya akan lebih fokus kepada kajian mengenai ekonomi makro. Pada pertemuan kali ini saya akan mengangkat pokok bahasan mengenai barang publik dan barang private, ya, atau barang private dan barang publik. Seperti kita ketahui bahwa ilmu ekonomi itu muncul sebagai respon atas apa yang kita namakan sebagai kelangkaan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah scarcity, ya, kelangkaan. Ya, adanya kelangkaan itu akhirnya memunculkan upaya bagaimana caranya agar sumber-sumber daya yang langka dan terbatas itu bisa dioptimalkan pemanfaatannya, sehingga akhirnya nanti menghasilkan apa yang kita sebut sebagai Pareto optimum. Pareto optimum itu kalau dalam istilah ekonomi mikro itu diartikan sebagai tingkat kepuasan yang maksimal, tapi kalau dalam konteks ekonomi makro kita terjemahkan sebagai tingkat kesejahteraan masyarakat yang optimal. Jadi ilmu ekonomi itu berangkat dari kenyataan bahwa manusia itu menghadapi kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas di satu pihak, namun kemudian sarana untuk pemenuhannya, sarana untuk memenuhi kebutuhannya, atau kita kenal dengan nama resources, itu bersifat terbatas. Adanya gap itulah akhirnya kemudian memunculkan ilmu ekonomi, di mana sejumlah pertanyaan itu akan diajukan di dalamnya. Misalnya mengenai apa yang harus diproduksi, seberapa banyak barang atau jasa itu diproduksi, untuk siapa itu nantinya diproduksi, oleh siapa itu diproduksi, dengan cara bagaimana satu barang atau jasa itu diproduksi. Nah, peradaban manusia itu kan mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Di masa lalu, kebutuhan manusia yang sifatnya sekali lagi tidak terbatas itu dipenuhi dengan mengandalkan alam, dengan cara berburu, dengan cara mencari bahan-bahan yang ada di alam melalui usaha-usaha sifatnya ekstraktif. Tapi dengan berkembangnya peradaban manusia, dengan semakin bertambahnya jumlah manusia, tidak mungkin lagi aktivitas-aktivitas yang sifatnya mengandalkan alam itu kemudian dapat dilakukan. Tidak semua alam pun juga tidak sepenuhnya itu mampu memberikan kebutuhan sebagaimana yang dikehendaki oleh manusia. Maka muncullah mekanisme pemenuhan kebutuhan dengan cara barter. Kalau Anda baca dalam sejarah masa lalu itu pemenuhan kebutuhan bisa dipenuhi dengan cara barter. Saya memiliki beras, tetangga memiliki jagung. Tetangga memerlukan beras, saya memerlukan jagung. Maka udahlah kita barter, kita tukar. Itu praktek semacam itu berlangsung sampai beberapa lama. Tapi permasalahannya dengan cara barter itu kan kemudian sulit menentukan, sulit untuk mencari barang-barang atau jasa-jasa yang nilainya sebanding. Maka kemudian itu
berkembang sampai akhirnya muncullah apa yang kita namakan sebagai mekanisme pasar. Mekanisme pasar. Mekanisme berupa permintaan dan penawaran di pasar. Jadi pemenuhan barang-barang kebutuhan manusia, pemenuhan kebutuhan manusia, apakah entah itu berupa barang ataukah jasa, itu kemudian dalam kehidupan modern itu ditempuh melalui sebuah mekanisme yang kita namakan sebagai mekanisme pasar. Siapa pasar? Secara sederhana, pasar itu adalah sektor swasta. Sektor swasta itu ranahnya, wilayahnya ada di tengah-tengah masyarakat. Aktivitas pasar itu bisa dijalankan antar individu. Individu dengan perusahaan, individu dengan badan hukum, perusahaan dengan perusahaan, badan hukum dengan badan hukum. Nah, itulah mekanisme pasar. Nah, biasanya mekanisme pasar itu digunakan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang dalam bahasa Inggris dinamakan sebagai private goods. Private goods artinya apa? Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah barang private. Pengertian barang private itu mencakup di dalamnya juga jasa-jasa. Seharusnya terjemahan yang betul itu adalah private good and services, tapi sudahlah itu sudah berlanjut seperti itu. Jadi private goods itu menyangkut barang-barang maupun jasa-jasa privat. Contohnya apa? Barang-barang ataupun jasa-jasa privat. Anda beli roti di warung tetangga, Anda beli dengan uang Anda sendiri. Untuk Anda makan sendiri, itu dinamakan sebagai barang privat. Anda beli sepeda motor itu nanti akan Anda gunakan sendiri dan orang lain tidak bisa menggunakannya kecuali atas izin Anda. Itu berarti sepeda motor itu adalah private goods. Anda menyewa kos-kosan, Anda menyewa sepetak kamar kos. Kamar itu nanti akan Anda tempati sendiri. Orang lain tidak bisa menggunakan kamar Anda itu tanpa izin Anda. Maka kamar kos itu adalah menjadi private goods. Nah, itu private goods itu dipenuhi melalui sebuah mekanisme yang kita namakan sebagai mekanisme pasar, yakni melalui interaksi antara kekuatan penawaran dan kekuatan permintaan di pasar. Jadi private good bisa menyangkut barang, bisa menyangkut jasa atau pelayanan. Tapi ternyata tidak semua kebutuhan manusia itu bisa dipenuhi melalui mekanisme pasar. Ada barang ataupun jasa yang ternyata pemenuhannya itu sekali lagi tidak bisa ditempuh melalui mekanisme pasar. Ambil contoh apa? Ambil contoh misalnya jalanan umum. Anda lihat itu jalan Jet Alam, jalan Teuku Umar, jalan Urip Sumoharjo. Itu contoh. Itu adalah barang ataupun jasa yang pemenuhannya itu tidak bisa dipenuhi atau ditempuh melalui mekanisme pasar. Kenapa? Karena barang-barang itu pengadaannya itu tidak mendatangkan keuntungan bagi produsennya, dalam ini sektor swasta. Manakala ada barang-barang kebutuhan yang pemenuhannya itu tidak dapat dipenuhi oleh mekanisme pasar, maka disitulah muncul peran pemerintah atas nama negara itu untuk menyediakannya, dalam bahasa ilmiah dalam mengalokasikannya. Nah, barang-barang tersebut kita namakan sebagai public goods atau barang-barang dan jasa-jasa publik. Jadi kita mengenal ada dua macam, ada private goods dan
public goods. Apa yang membedakan antara private goods dan public goods? Kita lihat dulu private goods. Private goods itu memiliki karakter apa? Private goods itu memiliki karakter pertama adalah rivalry. Untuk mendapatkannya itu seseorang itu perlu bersaing dengan pihak yang lain. Itu namanya private goods. Harus bersaing. Siapa yang kuat, dia yang bisa mendapatkannya. Ya. Anda ingin memiliki laptop terbaru keluaran apa? Laptop terbaru keluaran Toshiba, laptop terbaru keluaran Dell, laptop terbaru keluar HP misalnya. Tidak mungkin Anda bisa melakukannya kecuali Anda memiliki kemampuan keuangan yang mencukupi. Nah, bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan keuangan yang mencukupi, ya udahlah, cukup laptop yang levelnya di bawah itu. Maka terjadi namanya rivalry, persaingan. Untuk mendapatkannya harus bersaing. Yang kedua apa? Dinamakan private goods. Ya. Selain persaingan. Yang kedua, bersifat eksklusif. Eksklusif itu artinya apa? Pemanfaatannya oleh seseorang atau suatu pihak itu di saat yang sama mampu mencegah pihak yang lain untuk turut memanfaatkannya. Itu namanya eksklusif. Anda beli roti di warung tetangga itu untuk Anda makan sendiri, itu kan sifatnya eksklusif. Orang lain nggak bisa makan kecuali izin Anda. Nah, ini yang membedakan dengan public goods. Kalau public goods itu memiliki karakter apa? Pertama adalah non-rivalry. Non-rivalry itu maksudnya apa? Untuk mendapatkannya, itu seseorang atau sekelompok orang itu tidak perlu bersaingan. Coba Anda mau memanfaatkan jalan Jet Pagar Alam, Anda mau memanfaatkan jalan Teuku Umar, Anda mau memanfaatkan jalan Urip Sumarjo, Anda mau memanfaatkan jalan Kartini. Apakah Anda bisa mencegah orang lain untuk turut memanfaatkan? Nggak bisa. Itu bebas, siapapun bisa menggunakan. Non-rivalry, orang bebas. Karena itu disediakan gratis oleh negara bagi masyarakat. Non-rivalry. Selain non-rivalry, apalagi? Karakter berikutnya adalah non-excludable. Di samping untuk mendapatkan tidak perlu berebutan, tidak perlu bersaingan, yang itu non-excludable. Artinya apa? Pemanfaatannya oleh seseorang atau sekelompok orang itu di saat yang sama tidak dapat mencegah orang lain atau kelompok orang lain untuk turut memanfaatkannya pada saat yang sama. Anda mengendarai motor kemudian masuk ke jalan Jet Pagar Alam, ketika ada orang lain kemudian masuk untuk menggunakan jalan yang sama, apakah Anda bisa melarangnya? Kan tidak bisa. Nah itu. Nah kemudian perbedaannya lagi apa? Dilihat dari sisi apa? Mekanisme pemenuhannya. Kalau tadi barang yang sifatnya private goods itu dipenuhi melalui apa yang kita namakan sebagai mekanisme pasar atau mekanisme ekonomi, maka public goods itu dipenuhi melalui mekanisme yang kita namakan sebagai state mechanism atau mekanisme negara. Mekanisme negara itu adalah mekanisme politik. Kalau mekanisme pasar identik dengan mekanisme ekonomi, mekanisme negara identik dengan mekanisme politik. Ya. Mekanisme pasar identik dengan mekanisme ekonomi, mekanisme negara identik dengan mekanisme politik. Nah inilah yang kemudian nanti membedakan antara Anda sebagai mahasiswa administrasi negara dengan rekan-rekan Anda di jurusan administrasi bisnis ataupun manajemen. Mereka urusannya adalah mengurusi barang private. Bagaimana mengelola mekanisme pasar sebaik-baiknya itu urusan mereka. Nah, kalau Anda mahasiswa administrasi negara, nanti urusannya adalah berurusan dengan public goods, bagaimana mengelola mekanisme negara atau mekanisme politik dengan sebaik-baiknya.
Nah, ada dua macam barang itu. Nah, kenapa kemudian mekanisme negara itu diperlukan selain mekanisme politik? Ya betul, mekanisme pasar atau mekanisme swasta itu dipandang efisien di dalam menyediakan barang atau jasa. Coba kalau Anda cek di lapangan ya, bagusan mana barang-barang yang diproduksi oleh swasta ataupun diproduksi oleh negara, kan kebanyakan bagus diproduksi oleh sektor swasta. Namun demikian, sekali lagi, mekanisme pasar atau mekanisme sektor swasta itu memiliki sejumlah kelemahan-kelemahan. Kenapa? Mekanisme pasar itu menghendaki pihak-pihak yang berinteraksi, baik pihak yang menjadi representasi kekuatan permintaan maupun penawaran itu berada pada level yang sama, memiliki kekuatan yang sama untuk menghasilkan apa yang kita sebut sebagai equilibrium atau keseimbangan. Apakah dalam kenyataan pihak-pihak yang berinteraksi di pasar itu memiliki keseimbangan? Kan enggak. Ada pihak-pihak yang kemudian kebetulan tidak beruntung sehingga mereka tidak bisa turut serta dalam aktivitas interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Mereka-mereka yang misalnya terkategori sebagai fakir miskin dan anak-anak terlantar, apakah bisa mereka kemudian bersaing melalui mekanisme pasar? Kan enggak. Maka di situ negara itu turun, terjun. Kemudian yang kedua apa? Mekanisme pasar itu dilakukan oleh sektor swasta. Sektor swasta itu hanya bersedia menghasilkan barang atau jasa yang dirasa menguntungkan itu. Manakala barang atau jasa itu tidak menguntungkan, apalagi kemudian pemanfaatan oleh konsumen itu sebenarnya gratis. Sektor swasta kan tidak mau. Maka disitulah peran pemerintah itu untuk apa? Untuk mengambil alih. Nah, dari situlah nanti akan memunculkan sekali lagi dua sektor ya. Ada sektor ekonomi mikro, ada sektor ekonomi makro. Sektor mikro, sektor yang kecil. Nah, itulah tadi sektor yang kecil, ekonomi makro. Ekonomi makro itu nanti menghasilkan apa yang kita sebut tadi sebagai barang-barang yang bersifat private. Ekonomi makro atau rumah tangga kecil. Rumah tangga kecil itu bisa meliputi rumah tangga individu, rumah tangga kelompok, rumah tangga ormas, rumah tangga paguyuban, rumah tangga badan hukum, rumah tangga perusahaan. Nah, sektor publik itu dihasilkan oleh sektor ekonomi mikro atau sektor rumah tangga besar. Itulah yang kita sebut sebagai rumah tangga agregat yang umumnya itu dilakukan oleh negara. Masing-masing itu punya sisi-sisi kelemahan maupun sisi-sisi kelebihan sehingga kedua pihak itu kemudian bersifat komplementer. Berjalannya ekonomi pasar itu tidak mungkin itu bisa berlangsung dengan lancar manakala misalnya tidak tersedia infrastruktur yang memadai. Siapa pihak yang kemudian bersedia menyediakan infrastruktur secara gratis untuk bisa dinikmati oleh warga negara? Itulah negara. Negara bersifat non-private atau juga non-profit, tidak mencari keuntungan. Kalaupun mencari keuntungan bukanlah menjadi tujuan utama. Nah, negara itu nanti melakukan berbagai macam regulasi-regulasi dalam rangka menjamin agar berjalannya mekanisme pasar itu tidak mendatangkan ekses negatif dari satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Nah, saya akan fokus kepada public goods. Sekali lagi, public goods itu adalah barang atau jasa publik yang itu disediakan oleh negara melalui apa yang kita namakan sebagai mekanisme politik. Ya, tadi cirinya ada dua tadi ya. Pertama non-rivalry, kemudian yang kedua non-excludable. Nah, public goods
ya, atau kita nama sebagai barang ataupun jasa publik, ini memiliki berbagai macam jenis. Ada yang kita sebut sebagai pure public goods. Pure public goods artinya apa? Barang atau jasa-jasa publik murni. Pure public goods. Barang-barang ataupun jasa-jasa publik murni. Artinya apa? Barang-barang ataupun jasa-jasa di mana untuk mendapatkannya itu warga negara itu sama sekali gratis, sama sekali artinya sama sekali tidak dipungut biaya, sama sekali tidak mengeluarkan pengorbanan. Kalau dalam ilmu ekonomi identik dengan apa yang kita namakan sebagai barang bebas. Contoh apa? Contoh barang ataupun jasa yang bersifat pure public goods. Jalan raya yang dibangun oleh pemerintah daerah itu pure public goods. Anda untuk memanfaatkan jalan jejak marga alam, Anda mau memanfaatkan jalan Urip Sumarjo, jalan A Kartini, kan Anda sama sekali tidak mengeluarkan biaya apapun. Selain itu apalagi, misalnya jasa-jasa pertahanan dan keamanan itu. Jasa-jasa pertahanan dan keamanan itu dikeluarkan oleh institusi negara bernama TNI dan Polri. Jasa-jasa pertahanan dan keamanan dikeluarkan oleh TNI Polri itu diperoleh oleh warga negara secara gratis. Apakah Anda ditarik bayaran untuk membayar jasa-jasa pertahanan dan keamanan dikeluarkan oleh TNI Polri? Kan enggak. Itu pure public goods. Kemudian apalagi jasa-jasa berupa produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif itu kan juga gratis. Anda kan tidak dipungut pungut biaya untuk bisa menghasilkan produk hukum tersebut. Selain pure public goods, ada juga yang kita namakan sebagai publicly provided private goods. Artinya apa? Barang-barang publik namun memiliki karakter seperti barang swasta. Publicly provided private goods artinya apa? Untuk mendapatkan barang-barang tersebut tidak perlu bersaingan. Untuk mendapatkan barang-barang tersebut Anda juga tidak bisa mencegah orang lain untuk turut memanfaatkan pada yang sama. Hanya saja kepada Anda itu diperlukan sedikit pengorbanan untuk bisa mendapatkan. Contohnya apa? Contohnya sekarang ini jasa pendidikan yang sedang Anda nikmati, Anda kuliah di Universitas Lampung, ini kan contoh publicly provided private goods, barang-barang barang-barang publik namun memiliki karakter seperti barang swasta. Anda tidak bisa mencegah orang lain untuk turut memanfaatkan jasa-jasa pendidikan yang disediakan oleh Universitas Lampung, hanya saja untuk bisa mendapatkannya. Itu Anda harus sedikit mengeluarkan biaya, misalnya untuk membayar SPP. Itu contohnya ini, publicly provided private goods. Ada lagi apa? Jalan bebas hambatan yang menghubungkan antara Bantar Lampung sampai Bakahuni. Itu contoh publicly provided private goods. Bersifat itu barang-barang publik namun memiliki karakter seperti barang swasta. Silakan siapa saja itu boleh menggunakan jalan tol itu hanya saja untuk bisa menggunakannya. Maka ada sedikit pengorbanan. Jadi apa? Anda harus membayar tarif jasa tol. Jadi ada dua itu, pure public goods dan publicly provided private goods. Nah, barang-barang publik baik yang bersifat pure public goods maupun publicly provided private goods itu sekali lagi itu disediakan melalui apa yang kita namakan sebagai mekanisme politik atau mekanisme negara. Mekanisme politik maksudnya apa? Mekanisme politik itu penentuan mengenai standar harganya itu ditentukan melalui lembaga-lembaga politik, dalam hal ini lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Contohnya apa? Contohnya misalnya tarif bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, tarif telepon, itu kan ditempuh melalui apa? Pembahasan antara
pihak eksekutif dan pihak legislatif. Apakah misalnya PT Pertamina Persero itu berani menjual harga Pertalite itu di atas misalnya 8.000, itu kan nggak bisa, gitu. Karena harganya sudah ditentukan oleh negara melalui mekanisme politik, yang ini apa, pembahasan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Itu berbeda dengan barang-barang atau jasa-jasa yang sifatnya private, itu kan ditentukan melalui mekanisme pasar, mekanisme persaingan, interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Hari ini harga handphone itu bisa seharga 2 juta, tapi nanti ketika permintaan meningkat maka mungkin harga bisa melonjak menjadi 5 juta. Atau ketika sepi permintaan maka harga bisa turun. Itu kemudian otomatis pasar lah yang kemudian menentukan. Tapi kalau barang atau jasa publik itu tidak bisa ditentukan sendiri, harus ditentukan melalui otorisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik, dalam hal ini lembaga eksekutif maupun legislatif. Dan barang-barang atau jasa-jasa yang saat ini misalnya berstatus barang jasa privat itu bisa saja dengan situasi dan kondisi tertentu itu suatu saat bisa berubah menjadi barang ataupun jasa-jasa publik. Sebaliknya, barang-barang ataupun jasa-jasa yang dulu dikenal sebagai barang-barang ataupun jasa-jasa publik itu dengan situasi dan kondisi tertentu bisa saja berubah statusnya menjadi barang-barang ataupun jasa-jasa private. Contohnya, misalnya beras. Beras itu adalah barang privat. Anda bisa beli di pasar, berapapun jumlahnya Anda bisa beli, berapapun harganya Anda bisa beli. Tapi manakala misalnya negara itu sedang mengalami krisis pangan, sehingga akhirnya memaksa negara untuk turun tangan, sehingga masalah beras harus dihandle langsung oleh negara, maka apa? Beras itu statusnya berubah menjadi barang publik. Saya masih ingat itu dulu ketika saya masih kecil, itu yang namanya anak sekolah itu pada hari-hari tertentu itu nanti mendapatkan jatah makan roti, jatah minum susu. Saat itu disediakan oleh negara secara gratis. Karena apa? Karena negara pada saat itu sedang mengalami surplus keuangan, surplus pendapatan akibat apa? Melonjaknya harga minyak di pasar internasional. Tapi ketika kemudian minyak bumi sebagai salah satu andalan ekspor Indonesia itu kemudian merosot, bahkan kemudian Indonesia kemudian dinyatakan sebagai net importer, tidak lagi menjadi negara eksporter. Akhirnya apa? Pendapatan dari sektor minyak bumi akhirnya kemudian berkurang drastis, kemampuan keuangan negara berkurang, akhirnya apa? Negara tidak lagi bisa mengalokasikan penyediaan roti dan susu buat para pelajar. Ini itu berubah menjadi barang ataupun jasa private. Nah, di negara-negara yang menganut paham sosialis, negara di mana pengalokasian kebutuhan barang-barang itu sepenuhnya dilakukan oleh negara. Itu semua status barang semuanya adalah bersifat publik. Tapi di negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi kapitalis, itu kebanyakan apa? Di sana barang-barang private. Negara itu hanya negara dalam ini pemerintah itu hanya mengurusi penyediaan barang-barang ataupun jasa-jasa yang swasta itu tidak tertarik untuk menyediakan. Coba kalau Anda di sini di Indonesia sini jenjang perguruan tinggi, lembaga perguruan tinggi yang bonafit, yang favorit di mata para pelajar itu kan adalah perguruan tinggi negeri. Tapi kalau Anda ke negara-negara barat, ke Eropa Barat, ke Amerika, ke Kanada, lembaga pendidikan tinggi yang favorit, yang bonafit di sana adalah milik swasta. Anda tahu, universitas nomor 1 di dunia, itu namanya Harvard University, itu universitas swasta. Kalau di negara-negara yang menurut paham kapitalis, itu perguruan tinggi negeri itu dibangun, disediakan dalam rangka apa? Disediakan untuk menampung anak-anak yang tidak lolos masuk ke perguruan tinggi swasta. Itulah kebalikannya dengan di Indonesia. Karena kita tidak murni menganut
sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi kapitalis. Sesuai Undang-Undang Dasar 45, kita mencoba mencari titik tengah antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Oke, barangkali demikian dulu materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Silakan untuk mahasiswa jika ada yang mau didiskusikan. Ada yang mau ditanyakan ke Pak Samsul? Silakan. Ingin ditanyakan, silakan. Kalau misalkan tadi barang privat kan bisa jadi barang publik ketika masyarakat mengalami krisis gitu Pak ya. Itu kan di negara Indonesia mendapat bantuan dari pemerintah untuk masyarakatnya. Semuanya Bapak tadi mencontohkan kayak zaman Bapak tadi dikasih kayak roti dan susu sebenarnya kayak gitu. Nah, kan berhubung di Indonesia itu kan sistem demokrasi atau ideologinya Pancasila kan menerapkan seperti itu. Bagaimana jika di negara menerapkan ideologi liberalisme seperti contohnya Amerika? Nah, ketika masyarakatnya mengalami krisis, apakah pemerintah juga mau membiayai atau memberikan bantuan kepada masyarakatnya gitu Pak? Karena kan itu negaranya bersifatnya liberalisme gitu Pak. Terima kasih. Sekian Pak. Oke, jadi begini, sistem ekonomi yang saat ini ada di dunia itu secara ekstremnya itu dibagi menjadi dua ya. Ada sistem ekonomi di mana aktivitas produksi, aktivitas distribusi itu sepenuhnya dilakukan oleh negara, itu dinamakan sebagai sistem ekonomi terpusat atau sistem ekonomi sosialis. Tapi ada negara di mana aktivitas produksi, aktivitas distribusi itu kemudian dilakukan sepenuhnya oleh sektor swasta, itulah yang dinamakan sebagai sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi kapitalis. Ekstremnya itu seperti itu. Tapi apakah dalam kenyataan itu kemudian terpisahkan secara ekstrem? Tidak. Jadi apa itu sistem ekonomi yang ada di dunia ini aslinya itu adalah sistem ekonomi campuran. Disebut kapitalis itu kan apa? Karena sebagian besar aktivitas itu ditangani oleh sektor swasta. Disebut sosialis karena apa? Sebagian besar aktivitas ditangani oleh negara. Apakah misalnya di negara yang menganut paham ekonomi kapitalis seperti Amerika Serikat itu kemudian negara sama sekali AB atau negara sama sekali tidak memiliki perhatian terhadap mereka-mereka yang tidak demikian juga. Jadi negara juga tetap mengalokasikan sebagian anggaran itu bagi kepentingan sejumlah masyarakat misalnya yang sedang terdampak oleh krisis ekonomi. Hanya saja memang sebagian besar aktivitas di sana itu kemudian lebih banyak ditangani oleh sektor swasta. Kalau Anda di Amerika Serikat, Anda tahu apa itu produksi senjata. Pesawat tempur F-16 itu diproduksi oleh siapa? Itu kan oleh perusahaan swasta di Amerika Serikat. McDonnell Douglas memproduksi pesawat tempur F-16. Diproduksi oleh siapa? Boeing. Boeing itu adalah perusahaan swasta. Jadi meskipun Amerika sebagai negara liberal pun itu kalau ketika ada ada masyarakat kemudian terdampak terkena badai topan atau terkena banjir, tetap ada alokasi aktivitas intervensi negara untuk menanganinya. Karena memang sistem ekonomi di dunia itu tidak bisa terpisah secara ekstrem, tidak bisa terpisah secara hitam putih. Yang ada adalah abu-abu. Cuma tinggal dominan yang negara seperti sosialisme, baik sosialisme ekstrem seperti di Korea Utara ataupun sekarang yang sudah mulai campuran seperti di Cina, apakah tidak ada aktivitas
Apakah mereka tidak terlibat mekanisme pasar? Kan enggak juga gitu. Mereka juga hanya saja sekali lagi sektor negara. Dia seperti Amerika Serikat itu juga mengalami itu. Anda tahu ketika tahun 2008 ya Amerika Serikat itu pernah dilanda krisis finansial ya, akibat terjadinya kredit macet di sejumlah perbankan yang akhirnya menyebabkan keuangan Amerika itu hampir kolaps. Sejumlah PNS sipil atau yang sekarang kita namakan sebagai aparatur sipil negara di Amerika Serikat di rumah. Kenapa? Karena pemerintah itu tidak kuat menggaji mereka. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Di saat kemudian mekanisme pasar negara akhirnya harus turun tangan gitu. Nah, menyuntik sejumlah bank-bank bermasalah. Secara kasarnya kita mungkin bisa mengatakan Amerika Serikat sebagai negara kapitalis itu melanggar prinsip-prinsip kapitalisme sendiri, melanggar prinsip-prinsip liberalisme sendiri yang di mana intervensi negara ke dalam aktivitas pasar itu dianggap sebagai sesuatu yang haram. Tapi itu faktanya seperti itu. Jadi kalau seperti Indonesia ya karena kita menganut sekali lagi jalan tengah, Undang-Undang 45 menganut jalan tengah. Kita berada di titik tengah antara sistem ekonomi yang dikuasai oleh negara dan sistem ekonomi yang menganut free fight liberalisme atau persaingan bebas di titik tengah. Makanya di satu pihak sektor swasta kemudian diberi peluang untuk tumbuh, tapi di lain pihak negara melalui apa yang kita namakan sebagai badan usaha milik negara turut serta memainkan peran penting di dalam aktivitas ekonomi. Hal yang tidak kita jumpai di dalam negara-negara yang paham sistem ekonomi pasar. Oke, ada lagi, silahkan. Ada lagi? Silakan, ada yang ditanyakan? Ada lagi? Ada lagi? Kalau enggak saya lanjutkan. Jadi aktivitas sekali lagi, aktivitas negara itu memproduksi apa yang kita namakan sebagai public goods, barang ataupun jasa-jasa publik itu dilakukan sebagai apa? Sebagai respon untuk mengatasi apa yang kita namakan sebagai kegagalan pasar. Artinya apa? Pasar itu memang diakui sebagai instrumen atau mekanisme yang efisien di dalam menyediakan barang ataupun jasa-jasa yang dibutuhkan masyarakat. Namun mekanisme pasar itu sekali lagi bukannya tanpa kelemahan. Ya, tadi salah satu kelemahannya adalah tadi mekanisme pasar itu tidak responsif atau kurang responsif terhadap isu-isu ketidakadilan. Maka di situ negara harus mengambil peran. Bagaimana misalnya terhadap mereka-mereka yang mereka-mereka yang terkategori sebagai fakir miskin dan anak-anak terlantar. Apakah sektor swasta bersedia untuk menangani mereka? Maukah sektor swasta menangani kegiatan yang tidak menguntungkan? Kan enggak. Negara harus ambil alih gitu. Ya kalau di negara-negara yang menganut paham kapitalisme liberalisme, sekali lagi negara kemudian mendirikan sekolah-sekolah negeri di sana, diperuntukkan untuk para pelajar yang kemudian tidak lolos masuk ke sekolah swasta di sana di negara-negara yang menganut paham kapitalis liberalisme. Nah, mekanisme pasar itu juga mengalami kelemahan. Karena apa? Mekanisme pasar itu tidak mampu mencegah apa yang kita namakan sebagai eksternalitas. Apa itu eksternalitas? Eksternalitas itu bisa kita pahami sebagai efek samping. Efek samping yang dialami oleh satu pihak sebagai akibat dari aktivitas yang dijalankan oleh pihak lain. Efek samping atau yang secara populernya kita namakan sebagai dampak. Dampak itu ada dua macam. Ada yang kita namakan sebagai dampak positif. Yang kedua apa yang kita namakan sebagai dampak negatif. Kalau dampak positif sih tidak masalah, tapi bagaimana dengan dampak negatif itu?
Misalnya apa? Aktivitas swasta di dalam memproduksi sepatu. Sepatu bahannya menggunakan apa kalau sepatu kulit dengan menggunakan apa? Kulit hewan, kulit sapi, kulit kerbau. Ya. Kalau mau memproduksi sepatu, mau memproduksi tas, mau memproduksi tali pinggang dengan menggunakan kulit hewan, perlu dilakukan penyamaan. Biasanya kemudian apa? Limbah dari hasil penyamaan kulit itu kemudian dibuang ke mana? Ke sungai. Kalau dibuang ke sungai, nanti efeknya apa? Merusak lingkungan alam, merusak lingkungan hidup. Satwa-satwa menjadi mati, orang yang nanti mandi kulitnya bisa menjadi gatal. Nah, siapa pihak yang kemudian punya kewenangan untuk menindak pihak swasta manakala melakukan aktivitas semacam itu? Kan tidak mungkin swasta sendiri mau melakukannya. Itu namanya jeruk makan jeruk, nggak mungkin swasta mau melakukannya. Maka kemudian sektor publik dalam ini negara dilakukan oleh pemerintah kemudian harus melakukan intervensi, mengeluarkan regulasi, misalnya apa? Mengharuskan sektor swasta itu untuk melakukan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Kemudian apa lagi? Misalnya kemudian melalui mekanisme politik, yakni apa? Mekanisme APBN, negara mengalokasikan subsidi bagi perusahaan-perusahaan swasta agar mereka memiliki daya beli atau kemampuan membeli peralatan refinery, peralatan untuk penyulingan limbah sebelum dibuang ke sungai. Ya, kemudian apa lagi? Jaminan hari tua, jaminan pensiun, apakah mekanisme pasar itu bersedia menyediakannya? Kan enggak. Negara dalam hal pemerintah lah yang harus kemudian menyediakan. Maka negara dalam ini sektor publik itu kemudian melakukan berbagai macam aktivitas, intervensi ke dalam sektor pasar. Bisa melalui namanya aktivitas yang kita namakan sebagai aktivitas alokasi. Alokasi itu berarti apa? Penyediaan. Negara sendiri yang kemudian harus menyediakan. Negara menyediakan jalan raya, negara menyediakan dermaga, negara menyediakan apa itu bandara. Itu negara melakukan pengalokasian. Pengalokasian itu bisa ditempuh oleh negara sendiri atau negara menggandeng sektor swasta untuk menyediakannya. Karena sektor swasta nggak mau menyediakan sendiri, kemudian ada aktivitas regulasi. Regulasi artinya membuat peraturan. Regulasi itu berisi mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ada perintah, ada larangan, itu regulasi. Ada sanksi, ada reward, itu regulasi. Itu dalam rangka untuk melakukan apa yang kita namakan stabilisasi, supaya kehidupan itu bisa normal kembali, supaya kehidupan itu bisa menjadi stabil, sehingga bisa mengalami apa yang kita namakan sebagai equilibrium. Kemudian apalagi negara melakukan apa yang kita namakan sebagai redistribusi. Ya, jadi Anda tahu sendiri bahwa salah satu aktivitas ekonomi selain aktivitas yang kita namakan sebagai saving, kemudian investment atau investasi, kemudian produksi, berikutnya distribusinya apa? Penyampaian barang ataupun jasa dari produsen ke konsumen. Di dalam proses penyampaian itu kadang sering terjadi namanya distorsi. Distorsi itu artinya apa? Ketidakmerataan pemanfaatan, itu namanya distorsi. Harusnya karena semua warga negara itu menikmati hak yang sama, tapi fakta di lama ternyata tidak. Maka apa yang kita namakan sebagai redistribusi. Redistribusi itu artinya apa? Redistribusi itu artinya mengurangi ketimpangan. Distribusi kan artinya penyampaian, pemerataan. Redistribusi, pemerataan kembali artinya apa? Negara melakukan aktivitas untuk mengurangi ketimpangan. Melalui misalnya negara mengalokasikan apa yang kita namakan sebagai subsidi.
Negara kemudian misalnya menaikkan apa yang kita namakan sebagai pajak progresif. Makin tinggi tingkat pendapatan, makin tinggi pula persentase pajak yang harus ditarik, pajak progresif. Oke, oke, barangkali sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Teman-teman, kalau ada yang mau didiskusikan, kan? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Tadi kan disebutkan bahwa negara itu merupakan distributor gitu, Pak, untuk apa biar nggak terjadi ketidakmerataan, Pak. Nah, itu gimana tuh, Pak? Kan sampai sekarang itu di pedalaman Kalimantan, Sulawesi sama Papua kan masih itu, Pak. Nah, itu gimana gitu, Pak? Ulangi. Suaranya kurang jelas. Ulangi. Kan tadi disebutkan bahwa negara itu sebagai distributor gitu, Pak, untuk mengatasi ketidakmerataan, Pak. Nah, sedangkan saat ini kan di Kalimantan, Sulawesi sama pedalaman Papua itu kan masih apa? Kayak angka ketidakmerataan itu tinggi banget, Pak. Nah, itu gimana gitu, Pak? Biar bisa mengatasi ketidakmerataan. Ya, betul. Sekian, Pak. Terima kasih. Ya, jadi begini. Aktivitas mekanisme pasar artinya apa? Mekanisme penyediaan barang ataupun jasa melalui sektor swasta itu tidak dapat dihindari, nanti akan memunculkan apa kita namakan sebagai ketimpangan atau dinamakan sebagai disparitas. Kenapa terjadi disparitas? Karena fakta menunjukkan bahwa pihak-pihak yang berinteraksi di pasar, baik kekuatan permintaan maupun kekuatan penawaran, itu sebagian di antaranya itu ternyata berada dalam posisi yang tidak setara. Tidak semua orang itu punya kemampuan yang sama untuk bersaing di pasar. Ya. Maka yang namanya sekali lagi ketimpangan atau disparitas itu menjadi sesuatu yang niscaya dalam sistem perekonomian pasar. Nah, dalam kondisi semacam itu maka negara dalam ini pemerintah itu kemudian memainkan peran kemudian untuk melakukan namanya intervensi. Nah, problemnya adalah negara itu sendiri itu juga tidak lepas dari apa yang kita namakan sebagai keterbatasan. Negara juga memiliki keterbatasan. Jadi problem ekonomi itu bukan hanya dialami oleh sektor swasta atau mereka yang bergerak di sektor ekonomi makro, tapi di sektor ekonomi makro pun juga mengalami hal yang sama. Negara juga dihadapkan pada persoalan keterbatasan. Keterbatasan itu bisa mencakup keterbatasan anggaran, bisa mencakup keterbatasan sumber daya manusia, bisa mencakup keterbatasan sarana prasarana. Maka dalam konteks itu apa yang harus dilakukan? Dalam konteks seperti itu maka siapapun pihak ketika dihadapkan pada persoalan keterbatasan atau dalam bahasa ekonomi adalah scarcity, pihak tersebut harus melakukan apa yang kita sebut sebagai penyusunan skala prioritas. Nah, Indonesia itu juga mengalami problem yang sama. Kita tahu bahwa Indonesia itu pernah mengalami penjajahan selama berabad-abad oleh penjajah Belanda, Portugis, Inggris hingga Jepang. Kemudian pasca kemerdekaan tahun 45 sampai tahun 65 sumber daya kita terkuras. Karena apa? Karena kita disibukkan dengan aktivitas untuk memadamkan berbagai macam gerakan separatisme yang ada di daerah-daerah. Kemudian apa? Kita dihadapkan pada upaya pembebasan Irian Barat. Kita dihadapkan pada konfrontasi dengan Malaysia yang itu menguras banyak sumber daya. Nah, baru dimulai ketika tahun 1966 Indonesia melaksanakan pembangunan. Nah, dihadapkan pada keterbatasan, maka apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah kemudian menyusun skala prioritas.
pembangunan diprioritaskan di wilayah-wilayah yang dalam waktu singkat itu diperkirakan dapat kemudian mendongkrak pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya. Maka itu terjadi di mana? Di Indonesia bagian barat, utamanya di Jawa dan Sumatera, karena di sana infrastrukturnya itu relatif lebih lengkap. Nah, ketika kemudian situasi itu kemudian relatif telah teratasi, maka kemudian barulah konsentrasi itu bisa dipecah untuk mengatasi problem yang sama di Indonesia bagian timur. Makanya kemudian di sana itu sedang diupayakan misalnya pembangunan infrastruktur sampai ke pelosok-pelosok. Itu adalah ekses dari pilihan strategi pembangunan di masa lalu yang memang tidak memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah untuk leluasa bergerak memanfaatkan kapasitas sumber daya yang ada, sehingga harus dilakukan prioritas-prioritas. Itulah kenapa kemudian ketimpangan di Papua itu masih terjadi. Ya karena apa? Karena perhatian ke sana memang belum lama, seiring dengan relatif telah terselesaikannya problem-problem ekonomi di kawasan Indonesia bagian barat. Tapi saya percaya bahwa kalau kemudian secara simultan aktivitas pembangunan itu dilaksanakan di kawasan Indonesia Timur, maka kemudian keseimbangan itu akan terjadi. Itu tinggal persoalan waktu ya. Itulah kenapa kemudian di Papua selain BUMN, TNI Polri dikerahkan ke sana untuk pembangunan infrastruktur, kemudian pemerintah juga mengalokasikan apa yang kita namakan sebagai dana otonomi khusus, menyusul pemberian otonomi khusus Papua. Agar pemerintah daerah setempat itu kemudian bisa secara cepat itu mengatasi problem-problem yang ada di sana tanpa perlu menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Oke, barangkali mudah-mudahan paham, mudah-mudahan bisa diterima. Oke, terima kasih Pak penjelasannya. Ada lagi, silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Jadi sekali lagi, aktivitas ekonomi itu dilakukan melalui dua pihak ya, oleh negara dan kemudian oleh sektor swasta. Jadi sektor swasta itu mereka melaksanakan aktivitas ekonomi melalui suatu mekanisme yang kita namakan sebagai mekanisme pasar. Jadi negara di mana aktivitas ekonominya lebih banyak dilakukan oleh sektor swasta itu dinamakan sebagai sistem ekonomi pasar. Itulah yang dijalankan di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara. Nah, kemudian ada aktivitas di mana negara itu dominan. Negara menempuh apa yang kita namakan sebagai mekanisme negara atau mekanisme politik. Negara di mana aktivitas ekonominya lebih banyak didominasi oleh mekanisme politik atau mekanisme negara, itulah negara-negara yang paham sistem ekonomi terpusat atau sistem ekonomi sosialis. Itu dominan misalnya di negara-negara timur, Republik Rakyat Cina, kemudian Korea Utara, kemudian Kuba. Itu di masa lalu negara-negara komunis kan menerapkan sistem ekonomi terpusat, tapi sekarang sebagian di antara mereka telah beralih ke sistem ekonomi pasar. Nah, di antara dua sistem ekonomi itu Sepertinya jaringan Pak Samsul mungkin terganggu ya. Saja. Kendala teknis kalau kuliah daring seperti ini. Monitor Pak Samsul. Sepertinya live dari Zoom Pak Samsulnya ya. Sebentar ditunggu ya. Mungkin dia nanti hubungin apa ya. Untuk UTS kemarin ada yang nilainya masih jelek atau masih rendah, atau ada yang belum sama sekali mengerjakan misalnya, kan dibuka
sesi susulan untuk perbaikan. Kenapa Rani? Ini nilainya bagus nih. Oke, tadi sedikit gangguan. Ya, Pak. Saya lanjutkan lagi bahwa antara sektor publik dengan sektor private itu memiliki sedikit kalau Anda di sektor private itu tentu mengenal apa yang semakin meningkat. Sebaliknya, manakala permintaan turun dalam logika berpikir sistem ekonomi pasar, logika hukum di sektor private, logika hukum ekonomi mikro. Tapi kalau Anda bergerak di ekonomi mikro yang itu menjadi dominan dari sektor publik, logika semacam itu tidak sepenuhnya berjalan. Misalnya apa? Contohnya semakin tingginya jumlah warga negara yang terinfeksi COVID-19 itu kan berarti menunjukkan apa? Semakin tingginya tingkat permintaan masyarakat akan jasa. Apakah di tengah meningkatnya permintaan masyarakat akan jasa pandemi COVID-19 terus kemudian diikuti dengan peningkatan tarif atau harga layanan kesehatan? Kan enggak demikian. Justru dalam kondisi semacam itu pemerintah harus melakukan intervensi agar tarif jasa layanan kesehatan itu kemudian bisa semakin terjangkau oleh kebutuhan masyarakat. Ya. Contohnya lagi apa? Terjadinya bencana yang itu yang kemudian mengakibatkan terjadinya kerusakan sejumlah sarana dan prasarana, khususnya pemukiman penduduk. Itu kan menunjukkan apa? Itu kan menunjukkan tingginya tingkat permintaan masyarakat akan kebutuhan perumahan. Ya, khususnya kebutuhan akan bahan-bahan material. Apakah dalam kondisi semacam itu kemudian otomatis diikuti dengan penaikan harga material-material bangunan? Kalau dalam kondisi semacam itu kemudian harga material bangunan justru dinaikkan, maka itu artinya apa? Tidak bermoral. Justru dalam kondisi semacam itu negara itu harus ambil peranan. Negara kemudian mengalokasikan anggaran subsidi sehingga kemudian apa? Masyarakat bisa mendapatkan material bangunan dengan harga terjangkau, kalau perlu gratis. Nah, misalnya seperti itu. Kalau di sektor private, mekanisme pasar, kalau ada suatu perusahaan itu kemudian mengalami defisit. Defisit itu artinya apa? Sisi pengeluaran itu ternyata lebih banyak dibanding sisi penerimaan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan tanda-tanda bahwa perusahaan itu akan mengalami kebangkrutan. Sehingga perusahaan itu harus ditutup.
Gitu. Tapi apakah di sektor publik demikian? Kan tidak. Gitu. Perusahaan listrik negara itu mengalami defisit. Gitu. Keuangan PT PLN Persero itu mengalami defisit, apalagi di tengah kondisi pandemi COVID-19. Negara harus menggratiskan masyarakatnya, utamanya masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID itu untuk bisa mendapatkan layanan listrik secara gratis. Efeknya apa? Efeknya mengakibatkan kondisi finansial PT PLN itu mengalami defisit. Apakah dalam kondisi keuangan PT PLN yang defisit, maka kemudian PLN harus ditutup, dibubarkan? Kan tidak demikian. Negara harus tetap mensubsidi perusahaan-perusahaan negara meskipun perusahaan-perusahaan tersebut mengalami defisit atau kerugian. Karena apa? Karena kalau kemudian itu ditutup dan kemudian itu diserahkan kepada mekanisme pasar, maka itu akibatnya apa? Masyarakat semakin tidak dapat menjangkau jasa-jasa layanan ketenaga listrikan. Nah, itulah logikanya sedikit berbeda. Gitu. Makanya kemudian untuk kajian di sektor publik itu tidak sepenuhnya menggunakan ekonomi murni, namun lebih juga ada namanya logika yang kita namakan sebagai ekonomi publik. Jadi jangan sampai nanti Anda menjadi pejabat publik, misalnya mau cari keuntungan, Anda bisa. Anda tahu apa itu di daerah Anda sedang berjangkit COVID-19, banyak orang sakit, itu menunjukkan tingginya tingkat permintaan masyarakat akan jasa layanan kesehatan. Terus Anda SUD untuk menaikkan tarif layanan kesehatan, itu malah nggak bermutu. Saatnya Anda dilengsarkan oleh pihak DPRD setempat melakukan tindakan semacam itu. Karena apa? Sekali lagi, aktivitas ekonomi di sektor publik atau ekonomi itu sekali lagi menggunakan mekanisme politik. Keberhasilannya itu tidak hanya diukur dengan tolak ukur yang sifatnya ekonomi, tapi juga dengan tolak ukur misalnya sejauh mana pilihan terhadap persoalan-persoalan tidak adilan sosial. Oke, ada yang ditanyakan? Sebelum saya serahkan kembali kepada Bu Ita, ada lagi? Kami persilakan. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Oke, tampaknya tidak ada pertanyaan. Untuk itu waktu kami persilakan kami serahkan kembali kepada Bu Ita. Terima kasih, Bu Ita. Terima kasih Pak Samsul kuliahnya hari ini. Untuk teman-teman, tidak ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Kalau sudah tidak ada, insya Allah nanti perkuliahan hari ini akan di-save ya, nanti akan di-upload di YouTube, di channel yang biasa, jadi teman-teman bisa akses untuk belajar kembali atau untuk mengingatkan. Perkuliahan pengantar ilmu ekonomi nanti 4 pertemuan pertama dengan Pak Samsul, baru kemudian 4 pertemuan terakhir nanti. Terima kasih Pak Samsul atas waktunya dan materinya. Saya akhiri ya perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, Bapak. Untuk yang belum ngisi absen, silahkan ya absennya diisi di virtual class. Di 10 menit dari sekarang nanti akan Ibu tutup absennya. Jadi yang belum ngisi silahkan isi lewat kelas. Baik Bu. Baik, Bu. Baik Bu.